Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang hadis bir al-walidain yang beranggotakan saya Mutrikah Deol Haq dan Sofi Salsabila Said. Islam telah mengajarkan kepada kita agar berbakti kepada kedua orang tua, mengingat banyak dan besarnya pengorbanan serta kebaikan orang tua terhadap anak, yaitu memelihara dan mendidik kita sejak kecil tanpa perhitungan biaya yang sudah dikeluarkan dan tidak mengharapkan balasan sedikitpun dari anak. Meskipun anak sudah mandiri dan berkecukupan, tetapi orang tua tetap memperlihatkan kasih sayangnya. Oleh karena itu, seorang anak memiliki macam-macam kewajiban terhadap orang tuanya, menepati urutan kedua setelah Allah SWT. Berbakti kepada kedua orang tua tidak hanya sebatas pada saat keduanya masih hidup, melainkan harus terus dilakukan setelah keduanya meninggal. Kami akan memaparkan tentang birrul walidain sebagai berikut. Yang pertama, pengertian dan dasar hukum birrul walidain. Bir artinya kebaikan. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-bir adalah baiknya akhlak. Hadis riwayat Muslim. Al-bir adalah menaati kedua orang tua di dalam semua apa yang mereka perintahkan kepada engkau, selama tidak bermaksiat kepada Allah, dan al-uquq, dan menjauhi mereka dan tidak berbuat baik kepadanya. Birrul walidain adalah kebaikan-kebaikan yang dipersembahkan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya. Lawannya adalah durhaka kepada kedua orang tua, berbuat kejelekan, dan menyia-nyiakan hak. Hukum birrul walidain adalah wajib, kecuali hal yang haram. Dasarnya adalah Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Yang kedua, yaitu keutamaan birrul walidain. Yang pertama, hadis Abdullah ibnu Umar tentang ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Dari Abdullah bin Amrin bin Ash radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Yang kedua, hadis Abu Hurairah tentang siapakah yang berhak dipergauli dengan baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu saat ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah lalu bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang berhak aku pergauli dengan baik? Rasulullah menjawab, ibumu. Lalu siapa? Rasulullah menjawab, ibumu. Lalu siapa? Rasulullah menjawab, ibumu. Sekali lagi orang itu bertanya, kemudian siapa? Rasulullah menjawab, bapakmu. Yang ketiga, hadis Abdullah bin Mas'ud tentang amal yang paling disukai Allah SWT. Telah menceritakan kepada kami, Abu Al-Walid telah menceritakan kepada kami, Syu'bah berkata, Al-Walid bin Aizal telah mengabarkan kepadaku. Dia berkata, saya mendengar Abu Amru Asy-Syaibani berkata, telah mengabarkan kepada kami pemilik rumah ini. Sambil menunjuk rumah Abdullah, dia berkata, saya bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Beliau bersabda, sholat tepat pada waktunya. Dia bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Dia bertanya, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjuang di jalan Allah. Abu Amr berkata, dia, Abdullah, telah menceritakan kepadaku semuanya. Sekiranya aku menambahkan, niscaya dia pun akan menambahkan amalan tersebut kepadaku. Yang keempat, hadis Al-Mughirah bin Syu'bah tentang Allah mengharamkan durhaka kepada ibu, menolak kewajiban, meminta yang bukan haknya. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, ia berkata,
Nabi SAW telah bersabda, sungguh Allah Ta'ala mengharamkan kalian durhaka kepada ibu, menolak kewajiban, meminta yang bukan haknya, dan mengubur hidup-hidup anak perempuan. Allah juga membenci orang yang banyak bicara, banyak pertanyaan, dan menyia-nyiakan harta. Yang ketiga adalah bentuk-bentuk birrul walidain. Berbuat baik kepada orang tua merupakan kewajiban seorang anak, sehingga kita berkewajiban melaksanakan apa yang telah diperintahkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu saat orang tua masih hidup. Yang pertama, menaati perintah orang tua selama tidak bertentangan dengan syariat dan akidah. Yang kedua, berbakti dan merendah diri atau tawadhu di hadapan orang tua. Yang ketiga, tidak sombong di hadapan orang tua. Yang keempat, mendahulukan berbakti kepada ibu daripada ayah. Yang kelima, berbicara dengan lembut di hadapan mereka. Yang keenam, menyediakan makanan untuk mereka. Yang ketujuh, meminta izin kepada orang tua sebelum berjihad dan pergi untuk urusan lainnya. Yang kedelapan, memberi harta kepada orang tua menurut jumlah yang mereka inginkan. Yang kesembilan, membuat keduanya ridho dengan berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai mereka. Yang kesepuluh, memenuhi sumpah kedua orang tua. Yang kesebelas, tidak mencela orang tua atau tidak menyebabkan mereka dicela orang lain. Yang terakhir, senantiasa berbuat baik terhadap kedua orang tua, bersikap hormat, sopan santun, baik dalam tingkah laku maupun bertutur kata, memuliakan keduanya, terlebih di usia senja. Ketika orang tua telah meninggal dunia, maka tidak ada yang diharapkan dari yang hidup kecuali apa-apa yang bisa memberikan manfaat kepada akhiratnya, berupa pahala dan yang dapat menyelamatkannya dari siksa. Di antara yang dapat memberikan manfaat kepada orang tua setelah meninggal yang dapat dilakukan oleh seorang anak dalam mewujudkan baktinya adalah yang pertama, yaitu menyelenggarakan pengurusan jenazahnya seperti memandikannya, mengkafaninya, mensolatkannya, dan menguburkannya. Yang kedua, berdoa untuk keduanya. Yang ketiga, memohonkan ampun keduanya. Yang keempat, memenuhi segala janjinya semasa hidup yang belum terlaksana seperti wasiat, utang, piutang. Yang selanjutnya, menghormati teman dan sahabat orang tua semasa keduanya masih hidup. Yang selanjutnya, menyambung kebiasaan baik orang tua semasa hidup, seperti sholat berjamaah di masjid, infak, sedekah, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu menyambung silaturahmi kepada orang yang keduanya juga pernah menyambungnya. Yang keempat adalah bentuk-bentuk durhaka kepada orang tua. Yang pertama yaitu menimbulkan gangguan terhadap orang tua yang membuat orang tua sedih atau sakit hati. Yang kedua, berkata atau cis dan tidak memenuhi panggilan orang tua. Yang ketiga, membentak atau menghardik orang tua. Yang keempat, bakhil atau kikir. Yang kelima, bermuka masam dan cemberut di hadapan orang tua, merendahkan orang tua, mengatakan bodoh, kolot, dan lain-lain. Yang keenam, menyuruh orang tua, misalnya menyapu, mencuci, atau menyiapkan makanan. Yang ketujuh, menyebut kejelekan orang tua di hadapan banyak orang atau mencemarkan nama baik orang tua. Dan yang kedelapan, malu mengakui orang tuanya. Yang kelima, pahala bagi orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, pahala di dunia, yaitu A. Dipanjangkan umurnya dan diperbanyak rezekinya. B. Dikabulkan doanya. C. Anak dan cucunya akan berbakti kepadanya. D. Dicintai keluarga dan tetangganya. E. Dijauhkan dari mati dalam keburukan. F. Dipuji oleh manusia dan mereka akan berterima kasih padanya. G. Allah akan meridhoinya. Yang kedua, pahala di akhirat,
A. Berbakti adalah salah satu penyebab utama masuk surga. B. Dimasukkan surga dengan orang-orang yang pertama kali dimasukkan surga, dan yang terakhir yaitu penebus dosa. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.